Memang banyak pengkhianatan dan itu pengkhianatan hanya terjadi di antara para pengkhianat. Kubu Partai Demokrat geram dengan pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan dalam acara Mata Najwa. Mereka ramai-ramai mengkritik pernyataan Anies yang disampaikan saat diwawancarai Najwa Shihab. Salah satu kritikan disampaikan oleh politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana. Panca mengatakan bahwa apa yang disampaikan Anies dalam Mata Najwa terindikasi berbohong. Hal itu disampaikan Panca dalam akun Twitternya dikutip pada Rabu 6 September. Panca membantah pernyataan Anies yang menyebut bahwa pertemuan tanggal 24 di Cikeas tidak menyebut nama Cawapres. Kemudian Panca juga membantah soal pernyataan Anies yang mengaku menghubungi AHY pada 31 Agustus 2023. Menurut Panca, Anies hanya pasrah dengan Surya Paloh untuk mengabaikan dua partai koalisinya yaitu Demokrat dan PKS. Sementara itu, kritikan juga disampaikan oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat Jensen Sitindaun. Jensen menilai bahwa Anies berusaha mencari pembenaran atas polemik yang terjadi di KPP. Jensen mengatakan bahwa pernyataan Anies seakan menyebutkan bahwa dirinya paling benar. Padahal menurut Jensen, Anies juga memiliki cacat moral mengingkari omongannya sendiri. Salah satunya adalah soal penunjukan Caimin sebagai bakal Cawapres. Menurut Jensen, Anies sebelumnya telah berjanji mengajak Agus Harimurti Yudhoyono untuk maju bersama. Namun secara tiba-tiba Nasdem dan Anies memutuskan memilih Caimin untuk menjadi Cawapres. Seru nih. Ini bisa sejalan dengan teman-teman koalisi yang ada saat ini. Karena kita kan sudah sampaikan bahwa apa yang baik dari pemerintahan Joko Widodo, ya kita lanjutkan. Jadi kita nggak pernah bicara, wah kita akan ganti semuanya. Nggak ada itu. Mas AHY sendiri dalam pidato politiknya tanggal 14 Juli juga sudah menyampaikan itu. Apa yang baik, kita lanjutkan. Nah, kami mengapa ingin memperjuangkan perubahan dan perbaikan? Karena menurut kami ada yang masih kita ubah. Masih kita perbaiki sehingga masyarakat, sehingga rakyat bisa mendapatkan manfaat yang lebih optimal. Ya menurut kami semangatnya sama juga nih dengan teman-teman koalisi yang saat ini ada, menyampaikan kepada kami, semangatnya serupa ternyata. Ya, kita lihat, kita cermati mana nih yang pas. Gitu, mana pas, mana yang lebih sejalan. Karena kami kan berdasarkan gagasan, ada prinsip, ada ide, yang nilai-nilai. Mana yang sejalan, itulah yang kita akan ambil. Yang pasti tentu kami sangat berharap ke depannya teman koalisi kami adalah apa yang disampaikan di depan, itulah yang akan dilaksanakan juga ke depannya, kan begitu. Karena kami sudah menunjukkan komitmen, Demokrat jelas punya komitmen luar biasa. Ya, tempat yang sebelumnya ya dengan si mantan ya, luar biasa komitmen kami. Tidak ada selingkuh sedikit pun, tidak ada geser-geser sedikit pun, tidak bergeming. Bahkan kader-kader kami seluruh Indonesia lakukan pembelaan yang luar biasa dalam setiap aktivitas. Kan begitu. Ya kan, mau di media sosial, di layar kaca, maupun di media-media mainstream, maupun di ruang-ruang publik. Diskusi-diskusi dan juga di grup percakapan. Nah, inilah tentu menjadi daya tarik bagi koalisi manapun, bagi kerjasama manapun, bagi capres manapun melihat Demokrat. Karena kekuatannya ada pemimpin Mas AHY yang sangat berjiwa besar, jiwa satria, lapang dada, bisa memberikan maaf dan mengajak kami semua kadernya untuk move on. Dan kami juga memiliki kekuatan tadi. Kader yang terbukti sangat-sangat menjadi sahabat yang sangat militan, sangat setia. Nah, ini kan menjadi kekuatan tertentu ini pada saat pertarungan nanti di Pilpres yang mungkin bisa jadi ditentukan pertarungannya sangat tipis gitu. Iya kan? Nah, kekuatan ini, soliditas ya, solidaritas, kekompakan dan kebersamaan di kami inilah akan menjadi value yang kami bisa tawarkan tentunya. Gitu. Tapi semangat yang dipunyai Demokrat saat ini lebih condongnya kemana, ke kubu yang mana sekarang? Apakah sudah ada suara-suara dari DPD bahwa tampaknya kecenderungannya ke kubu yang A, ke kubu yang B begitu? Ya masih variatif ya, ya. Ada daerah yang sampaikan bahwa Pak kami kalau dengan dapil sejalannya ini nih. Gitu. Oh kalau yang ini. Tapi tetap semua komitmennya satu, bahwa apapun yang diputuskan oleh Mas AHY, apapun yang nanti kemudian diresmikan keputusannya oleh majelis tinggi partai, itulah yang akan mereka laksanakan di lapangan. Karena mereka percaya betul ya, keputusan apapun yang diambil oleh DPP, oleh Mas AHY itu adalah keputusan yang terbaik. Dan mereka membuktikan itu. Kami masih ingat di lapangan ini 7 Oktober ada mantan yang sebelum ini kami dukung datang ke sini, kita sambut dengan luar biasa, jalanan sampai penuh di depan ini. Sampai ada kemacetan berkilo-kilo.
karena saking antusiasnya kami menunggu dan menanti. Kan begitu. Dan Mas AHY menyampaikan ini adalah pasukannya. Hari ini semua adalah pasukannya AHY. Tapi per hari ini adalah pasukannya Mas juga. Nah, yang si mantan ini beliau sampaikan sejak saat itu kita luar biasa. Bagaimana ini kekuatan kader-kader begitu mengikuti perintah komando dari Mas AHY, kita ikuti, kita percaya. Nah begitu beliau disakiti, beliau partai ini disakiti ya, kehormatan kami serasa diinjak-injak, ya mohon maaf. Mas AHY menentukan dan mengarahkan kami kemanapun, kami akan ikut. Kalau kecenderungannya berarti ke Ganjar atau ke Prabowo kalau sekarang? Kecenderungannya yang nama belakangnya ada Wo. Dua-duanya ada. Loh iya kan? Loh kan begitu. Iya kan? Bukan Pak Sandi Wo. Enggak gitu ya. Ini jangan dikutip nih. Wow, jangan. Tapi langsung untuk pertemuan hari ini tuh langsung akan ada keputusannya atau gimana? Enggak. Tentu ini kan keputusan yang tidak mudah. Kita kan harus benar-benar dalami, ya, kita pertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif, baik pertimbangan taktis maupun pertimbangan strategis. Kita tidak berbicara hanya nasib bangsa ini mengenai saat ini saja, tapi juga ke depannya. 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan. Nah ini yang menjadi pertimbangan kami. Tapi bagaimanapun politik kami ada mengedepankan etika, mengedepankan moral politik, mengedepankan prinsip. Ya ada komitmen yang harus kita jaga. Dan ingat, maaf itu janganlah dijadikan obat yang murah untuk mengingkari suatu komitmen. Nah gitu. Ini kok kami bahasanya. Jadi silakan, kami juga terus menunggu masyarakat jika ada masukan-masukan, sampaikan saja masukan itu. Bisa melalui media sosial kami, bisa melalui kader-kader kami yang teman-teman temui di lapangan. Silakan, karena semua masukan itu akan kita ramu betul. Ya, kita tentu Mas AHY ini dengan kebijakannya juga, beliau ingin langkah yang terbaik. Ya, buat masyarakat perubahan, buat rakyat Indonesia, buat bangsa dan negara ini. Nah, langkah itulah yang akan diambil nantinya. Berarti kemungkinannya untuk penetapan arah koalisi Demokrat berikutnya di Rapimnas, karena kabarnya kalau terakhir yang kami kutip dari pernyataannya Pak Benika Harman itu kan Rapimnas 13 sama 14 September, betul? Begini, kalau masalah Rapimnas ya itu nanti, ya kan, ada waktu. Tapi sebenarnya keputusan itu adalah dilakukan di MTP, Majelis Tinggi Partai. Rapimnas setahu kami akan dilaksanakan dalam beberapa minggu lagi, tetapi di situ tidak akan diambil keputusan, lebih kepada mungkin menyampaikan arahan-arahan ataupun masukan-masukan. Nah, biasanya begitu. Kalau di Rapimnas ada arahan-arahan dari pimpinan, lalu juga ada masukan-masukan. Bagaimana daerah merespon. Tapi sebelum sampai ke sana, hari ini pun sebenarnya secara dalam skup yang lebih kecil, ketua-ketua setiap provinsi sudah dipanggil untuk memberikan masukan secara langsung. Nah, nantinya teman-teman ketua-ketua di tingkat kabupaten kota itu juga akan memberikan masukan. Apakah langsung datang, apakah tatap muka, ataukah misalnya di satu forum di Rapimnas, itu juga akan kita tentukan. Gitu. Nanti akan ada. Karena ini kan bukan hal yang mudah ya gitu. Bagaimanapun semua gerak langkah ini kita ingin yang terbaik. Jadi arahnya bukan di momen Rapimnas tapi nanti tetap di tangan MTP berarti? Oh iya tentu, karena kan ADRT kita MTP. Mas AHY ini kan ketua umum memang ditugaskan oleh MTP. Beliau juga wakil ketua MTP, mereka juga ditugaskan, kan gitu. Ya, ditugaskan untuk menggali informasi, menjalin komunikasi dengan semua pihak, lalu kemudian mendalaminya, ya, kemudian mempertimbangkannya secara matang-matang, lalu memberikan masukan kepada MTP. Langkah apa sebaiknya yang ditempuh, ke arah mana kita akan berkoalisi. Gitu. Kalau untuk Rapimnas nanti itu berarti fokusnya akan ke arah mana kalau gitu? Kemungkinannya? Ya, doakan saja di Rapimnas sudah ada keputusan. Ya. Kita doakan saja di Rapimnas sudah ada. Hah? Di Rapimnas nanti akan ada bocorannya? Nggak pakai bocoran. Kalau kita terbuka, ya, kita sudah kemana, kita kemana. Kalau nanti perlu, bahkan bisa jadi kita sudah datang, kan bisa jadi kan kita, atau sudah ketemu dengan salah satu calon dulu, misalnya gitu kan, itu bisa jadi. Banyak cara lah. Yang pasti semua cara yang beretika. Cara yang mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan, bukan lain di muka, lain di belakang. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Apakah nanti kan bisa nih calon presidennya datang ketemu kami, bisa, ya kan? Atau kemudian kami mengunjungi, kan bisa saja. Atau misalnya ada deklarasi bersama misalnya dengan ketua-ketua parpol lain, kan bisa saja. Semuanya sangat terbuka. Satu hal yang pasti, Demokrat seperti halnya di tempat sebelumnya, kami tidak pernah mendorong-dorong apalagi memaksakan Mas AHY sebagai cawapres. Tidak ada itu. Ya, nggak ada itu sama sekali. Jadi saya minta tolong buat yang telah mengingkari kesepakatan dengan kami, yang telah selingkuh, tolong jangan juga lah kami difitnah. Ya, cukup sudah membuat kami sakit hati, ya, membuat kami sakit, ya enggak? Cukup sudah menzolimi kami dengan pengkhianatan dan perselingkuhan. Jangan sakiti kami dengan memfitnah kami lagi, ya.
Gitu. Dalam waktu terdekat apa Pak SBY akan bertemu lagi sama Pak Prabowo? Oh, kita lihat saja. Apakah ketemu dengan Pak Prabowo, apakah bertemu dengan Ibu Mega. Ini kan hal yang sangat positif dan sangat baik. Karena beliau-beliau kan adalah tokoh-tokoh bangsa. Bu Mega misalnya, beliau adalah Presiden Republik Indonesia selama sekian lama kan memimpin negeri ini. Ya, lalu kemudian juga Pak SBY pernah memimpin negeri ini. Kan akan sangat baik bagaimana kedua tokoh bangsa ini bertemu, ya nggak? Kemudian memberikan gagasan-gagasan, masukan-masukannya kepada publik. Ini kan akan menjadi suatu momen yang bagus juga gitu. Ya kok begitu juga Pak SBY bertemu dengan Pak Prabowo, ini kan juga momen yang bagus. Kita senang melihat bagaimana pemimpin kita guyup, ya kan, terbuka, ya nggak, di depan berbicara apa adanya terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi, ketemu 7 kali di belakang kan begitu. Lalu mendadak geser ke tempat yang lain, nah kan begitu. Nah ini lebih bagus ini menurut kami, kita politik kita terbuka, kita politik terang-terangan, ya tidak ada lain di depan, lain di belakang. Nah ini jadi harapannya apa nih? Pak SBY bertemu Pak Prabowo atau Pak SBY bertemu Bu Mega? Itu harapannya apa tuh Bang? Tapi yang pasti Mas Ahaye lah yang akan memimpin nanti proses koalisi ini. Ya, apakah nanti bertemu dengan tadi teman-teman PDIP? Apakah nanti bertemu dengan teman-teman Gerindra? Atau akan ada hal-hal yang lain? Nah kita tunggu. Gitu. Tapi sejauh ini kalau hubungan antara Pak SBY dengan Bu Megawati sendiri gimana? Kalau saya kutip pernyataannya Pak Benika Harman, Ibu Megawati tidak pernah jahat ke Demokrat dan SBY. Jadi sebetulnya kalau gambarannya hubungan antara Pak SBY dengan Bu Mega sendiri gimana? Itu juga disampaikan langsung, bukan hanya Pak Benika Harman. Pak SBY menyampaikan langsung. Ya, ada interview minggu lalu kalau kita lihat di salah satu stasiun televisi swasta yang nasional, itu Pak SBY juga menyampaikan, Bu Mega itu ya orang tidak pernah berlaku jahat terhadap Pak SBY, tidak pernah berlaku jahat kepada keluarga saya. Begitu beliau sampaikan. Juga tidak ada perbedaan-perbedaan mendasar secara ideologis antara Ibu Mega dan Pak SBY. Loh ini kan jujur, ya kan ditanya kan, ya disampaikan. Nah inilah, apakah kemudian ini pertanda kami akan condong mengarapat ke sana? Oh, kalau saya tidak bisa sampai ke tahap itu, karena yang punya wewenang tentunya adalah Majelis Tinggi Partai, dan yang mengetahui langkah kami ke depannya, tentunya yang saat ini berinisiatif memimpin dalam proses koalisi atau kerjasama dengan siapapun adalah Mas Ahaye, gitu. Ya, kalau nanti ada arahan, ada perintah dari Mas Ahaye untuk menyampaikan ke publik, pasti saya akan sampaikan. Tetapi tenang saja, kejutan-kejutan atau hal-hal besar kita akan sampaikan dalam waktu dekat. Tapi komunikasi terakhir setelah memutuskan untuk keluar dari KPP dengan PDIP terutama? Bukan, setelah tidak bersama lagi karena dihianati, bukan okay. keluar. Jadi apakah masih ada makin intensif komunikasi dengan PDI Perjuangan begitu? Kenapa mesti dengan PDI Perjuangan aja? Fokusnya kan begitu. Kita kan semua kan sama. Dengan yang lainnya kita juga komunikasi. Kami ini komunikasinya baik dengan partai manapun, ya, mau di parlemen, mau di luar parlemen, mau formal maupun informal. Gitu ya, nggak perlulah merujuk ke salah satu, ini bisa aja ini. Ya kan, ya tapi komunikasi iya pasti ada, komunikasi pasti ada, hanya pada saatnya nantilah kami sampaikan. Toh kami saat ini kan sendirian, ya kan, tidak punya teman koalisi yang lain, jadi kan tidak perlu juga kami ungkap kemana-mana kami bertemu kan. Beda kalau kami saat ini lagi di koalisi mana, tentu kami akan menginformasikan kepada teman-teman koalisi seperti yang selama ini kami lakukan. Gitu. Semua partai berarti sudah ada komunikasi setelah itu ya? Ya, malah teman-teman lah yang kemudian merespon, mengetahui situasi ini dan menyampaikan, ya tadilah, ya semacam simpati, termasuk ke saya ini. Ini teman-teman saya, tapi saya nggak mau lah, ini kan bukan momentumnya. Udahlah, kita mau move on. Ya, apa teksnya teman-teman itu? Kan udah gue bilang, udah saya bilang, setiap kali talk show kan, dari puluhan sampai ratusan talk show yang saya ikuti, teman-teman yang berseberangan sama ini ya, yang berada di koalisi berbeda sama ini kan saya menyampaikan, hati-hati Jak, nanti kamu ditinggal, nanti kamu dibohongi. Dari Oktober 2022 ada talk show seperti itu. Yang ngomong siapa? Beberapa teman partai lain. Ya, beberapa teman partai lain. Saya bilang enggak, ini orang baik. Ketemu kami bilang ini orang baik, kita harus dukung dia. Ya kok kejadian sekarang kayak gini ya udahlah. Mereka juga ngomong, kan udah gue bilang Jak, kan sudah saya bilang. Ya kan, emang pahit gitu. Kita dapat pelajaran berharga, tapi kami sudah move on. Ya, sudah move on. Ya, alhamdulillah kita sudah bergerak lah, maju ke depan. Itu tadi saya sampaikan, kami bersyukur.